Menjadi manusia berarti kita tidak hanya menerima apa yang kita anggap sebagai kelebihan, tetapi juga menerima kekurangan kita sebagai bagian dari siapa kita. Keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan emosi adalah aspek penting dalam kesehatan politik yang mencangkup pemeliharaan tubuh, fisik, pengelolaan pikiran dan perasaan, serta kesehatan mental secara keseluruhan. Pentingnya kesehatan mental yang baik tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika seseorang mengalami kesehatan mental yang buruk, mungkin mereka merasa kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari, berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan menjaga kesejahteraan fisik mereka sendiri. Namun, ketika kesehatan mental terjadi, penting untuk tidak mengabaikannya. Ketika masalah kesehatan mental terjadi dan mencari bantuan adalah langkah pertama yang sangat penting. Terapi, konseling, dan mendapat dukungan sosial dapat membantu individu untuk mengelola gangguan mental dan kembali ke jalur pemulihan. Kesehatan mental dan gender memiliki hubungan yang erat karena semua orang dapat merasakan, merespon, dan mengelola kesehatan mental berdasarkan faktor-faktor gender, mau pria ataupun wanita. Yang pertama, perbedaan pengalaman emosional. Secara umum, perempuan lebih cenderung untuk menunjukkan perasaannya seperti perasaan cemas, sedih, ataupun stres. Itu juga membuat peluang untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah karena perempuan dapat curhat kepada orang lain, berbicara tentang mereka, dan mencari bantuan kepada orang lain. Namun perempuan juga lebih rentan terhadap beberapa gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Sebaiknya pria seringkali diajarkan untuk kembali kuat dan tidak menunjukkan kerentangannya, yang dapat menyebabkan mereka lebih cenderung menahan perasaan atau masalah emosional. Hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka, karena mereka mungkin tidak mencari bantuan atau dukungan. Pria juga memiliki tingkat kecanduan alkohol atau perilaku beresiko yang lebih tinggi, yang seringkali menjadi cara untuk mengatasi emosional. Perbedaan dalam stigma dan harapan sosial. Perempuan seringkali dianggap harus sempurna, entah itu dalam rumah tangga ataupun dalam hal apapun. Itu membuat perempuan menjadi stres berlebihan karena ia selalu dituntut untuk menjadi sempurna. Pria seringkali menghadapi tekanan untuk menjadi pemimpin atau penyedia yang dapat menambah stres terkait dengan pekerjaan, finansial, dan peran gender tradisional. Stigma sosial yang mengatakan bahwa pria tidak boleh menunjukkan keramahan atau meminta bantuan juga sering menghalangi mereka untuk berbicara tentang masalah kesehatan mental mereka. Kesehatan mental yang dipengaruhi oleh hormonial. Apalagi kita seorang perempuan yang signifikan mempunyai kesehatan mental atau emosi yang tidak stabil, apalagi pada fase menstruasi, fase kehamilan, pasca melahirkan, dan menopause. Banyak sekali wanita yang mempunyai kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental, contohnya itu seperti baby blues ya. Tetapi selain wanita, banyak juga lelaki yang mempunyai kesehatan mental seperti seiring bertambahnya usia pada laki-laki, dia akan memiliki penurunan hormon testosteron, di mana itu akan mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental mereka. Pengalaman trauma dan kekerasan. Pada perempuan sering terjadi menjadi korban kekerasan rumah tangga, lalu pelecehan seksual, perdagangan manusia yang dampaknya buruk pada kesehatan mental mereka. Gangguan mereka itu seperti post traumatic stress disorder (PTSD), depresi, gangguan kecemasan. Kekerasan seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. Ibarat fenomena gunung es, jumlah yang tercatat, yang belum tercatat diduga jauh lebih banyak. 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan. Saudara diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap pegawai dan tenaga pendidik. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo resmi dilaporkan. Pada pria, meskipun juga menjadi korban kekerasan, cenderung kurang melaporkan pengalaman mereka atau mencari bantuan yang dapat memperburuk dampaknya kesehatan mental mereka. Kesehatan mental dalam konteks sosial dan ekonomi.
Perempuan sering menghadapi ketidaksetaraan gender dalam bidang ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, yang dapat membuat mereka menambah beban stres, kecemasan, ketidaksetaraan. Ini juga dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap perawatan kesehatan mental. Pria juga mungkin menghadapi tekanan dalam hal pekerjaan dan peran sosial, tetapi juga cenderung memiliki lebih banyak akses ke sumber daya atau dukungan sosial, meskipun mereka mungkin kurang cenderung untuk mencari bantuan. Pentingnya untuk tidak mendiagnosis kesehatan mental sendiri. Mendiagnosis kesehatan mental sendiri atau self-diagnosis seringkali tampak sebagai solusi cepat ketika seseorang merasa ada masalah dengan kesejahteraan emosional atau psikologi mereka. Meskipun ada banyak sumber daya dan informasi yang tersedia secara online, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa self-diagnosis tidak selalu akurat dan dapat beresiko. Buka informasi, maka orang bisa Google depresi apa, yang akhirnya berimpact pada efek buruk, yaitu apa? Self-diagnose. Diagnosa diri sendiri. Padahal penyakit gangguan jiwa, gangguan kejiwaan, semakin kamu meyakini kamu punya gangguan kejiwaan, semakin kamu bisa malah ke arah gangguan jiwa beneran. Nah, itulah dangerousnya keterbukaan akses informasi pada anak muda. Karena dia tahu gejala depresi lewat Google, dia dikit-dikit akhirnya meyakini dirinya yakin terkena depresi. Berbagi perasaan tidak hanya memberikan rasa lega, tetapi juga membuka kesempatan untuk mendapatkan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah mental. Selain itu, berbicara tentang kesehatan mental dapat mengurangi stigma yang masih ada, terutama di kalangan pria. Banyak pria merasa bahwa mereka harus selalu kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Padahal, berbagi perasaan tidak hanya memberikan rasa lega, tetapi juga membuka kesempatan untuk mendapatkan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan saat menghadapi masalah. Berbagi cerita adalah cara yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan langkah yang menunjukkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kesejahteraan emosional dan mental kita. You with the sad eyes, don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. I see your true colors shining through. I see your true